Pada abad ke-13 ada seorang raja yang haus kekuasaan. Seorang ratu yang kecantikannya membuat seluruh kerajaan terguncang, dan sebuah akhir yang membuat dunia terdiam. Inilah kisah cinta, perang, dan pengorbanan yang akan membuat hati kita bergetar. Sebuah kisah yang diambil dari sejarah India tentang ratu yang memilih mati daripada hidup dalam kehinaan. Di sebuah negeri yang jauh di tengah hutan tropis yang hijau dan penuh suara burung, terlihat seorang wanita muda tengah menarik busur panahnya. Matanya tajam menatap buruan, tubuhnya tegap dan gerakannya lincah seperti kesatria. Dialah Putri Padmapati Mutiara dari Kerajaan Singal. Padmapati bukanlah putri biasa. Dia tidak hanya cantik dengan paras yang membuat semua mata terpana, tapi juga memiliki keberanian dan kecerdasan yang tak tertandingi. Sejak kecil dia dilatih berburu, memanah, dan menguasai strategi perang. Bagi rakyat Singal, Padmapati adalah kebanggaan sekaligus pelindung. Namun ketika sedang berburu kijang, tanpa sengaja dia justru melepaskan anak panah yang mengenai seorang pria, yang ternyata pria itu adalah raja bernama Ratan Singh dari Kerajaan Chitor. Merasa bersalah, Padmapati membawanya ke istana untuk mengobati lukanya. Hari-hari pun berlalu. Padmapati kerap mengunjungi Ratan Singh, memastikan lukanya membaik. Dalam percakapan singkat mereka, tumbuhlah rasa kagum di hati keduanya. Ratan Singh tidak hanya terpikat oleh kecantikan Padmati, tapi juga kecerdasannya. Dia menyadari bahwa di balik senyum lembutnya ada keberanian yang jarang dimiliki wanita pada zamannya. Lalu Ratan Singh memutuskan untuk mengutarakan isi hatinya. Padmapati pun terdiam, namun dia telah memilih keputusannya dan menerima pinangan Ratan Singh. Dan tidak lama kemudian pernikahan megah pun digelar, menyatukan Kerajaan Singal dan Chitor dalam ikatan suci. Sementara itu kita diperkenalkan kepada Sultan Jalaluddin Khilji. Sebagai Sultan, Jalaluddin dikenal bijaksana dan berwibawa. Dia menghargai tradisi, memimpin dengan aturan yang jelas, dan ingin menjaga stabilitas kerajaannya. Tapi di balik kebijaksanaannya, ada satu kelemahan yang kelak menjadi petaka, yaitu dia terlalu percaya pada keponakannya sendiri bernama Alauddin. Lalu inilah dia keponakannya Alauddin yang datang membawa hadiah tidak biasa, yaitu seekor burung unta besar langka dan megah, simbol kejayaan dan kekayaan wilayah yang baru dia rebut. Alauddin, ये क्या उठा कर लिया? जान हम आपकी इतनी इज्जत कर पूरा शुतुरमुर्ग लिया। देखो हमने तुम्हारे लिए तोहफे में क्या मंगवाया है। शुतुरमुर्ग, हमारी जान आप पर कुर्बान। हमारी भी। Jalaluddin menerima hadiah itu dengan senyum bangga. Bagi sang sultan, ini adalah tanda bahwa keponakannya setia dan membawa kejayaan. Namun yang tidak disadarinya, di balik senyum dan penghormatan Alauddin, tersembunyi ambisi yang jauh lebih besar. Sejak awal Alauddin digambarkan sebagai pria muda yang haus kekuasaan dan kemewahan. Dia ingin menikahi Mehrunisa, putri Sultan Jalaluddin, namun bukan karena cinta tapi sebagai jalan pintas menuju tahta. Dengan sifat licik dan berani melanggar aturan, Alauddin tak pernah puas. Dia menginginkan segalanya seperti wilayah, harta, hingga wanita. Bahkan di hari pernikahannya dengan Mehrunisa, sifat asli Alauddin langsung terlihat. Saat pesta pernikahan masih berlangsung, dia malah berselingkuh dengan salah satu selir di istana. Perbuatan ini bukan hanya memalukan, tapi juga menunjukkan betapa Alauddin tidak pernah setia pada siapapun. Bagi dirinya, pernikahan hanyalah alat untuk mencapai ambisi, bukan ikatan suci. Mehrunisa pun menyadari itu. Hatinya hancur, tapi dia memilih diam, menyembunyikan luka demi menjaga martabat keluarganya. धरती पर मेहरुनिसा और Sultan Jalaluddin selalu memimpikan Delhi menjadi kekuatan tak tertandingi di seluruh India. Namun untuk itu, ada satu musuh besar yang harus dikalahkan, yaitu bangsa Mongol, yang kerap menyerang dan mengancam wilayahnya. Bagi Jalaluddin, mengalahkan Mongol adalah soal mempertahankan kejayaan. Dan ini adalah kesempatan emas Alauddin untuk membuktikan dirinya sebagai pewaris yang layak, atau bahkan lebih dari itu. Dengan ambisi yang membara, Alauddin bertekad menaklukkan Mongol, bukan hanya demi Delhi, tapi demi menapakkan kakinya semakin dekat ke tahta.
Bahkan demi ambisinya dia pun siap sekalipun melawan Tuhan. Hingga perang pun pecah dan Alauddin berhasil mengalahkan bangsa Mongol. Namun di tengah kemenangannya dia belum tahu, jauh di selatan ada seorang ratu yang kecantikannya tidak tertandingi. Seorang wanita yang kelak menjadi obsesi paling berbahaya dalam hidupnya, yaitu Ratu Padmati. Ratansing dan Padmati keduanya sama-sama beruntung dan saling mencintai. Mereka pun berdoa bersama diberkahi pendeta bernama Ragab Cetan supaya kerajaan selalu damai dan cinta mereka tetap abadi. Lalu saat berduaan, sebagai raja dengan insting kuat, ia mampu mendeteksi seseorang yang mengintai. Padmati pun mencium aroma cendana, dan hanya ada satu orang di istana ini yang menggunakan wewangian itu. Ratansing marah lalu memanggil pendeta. Dia akan menghukum orang yang berani mengintip raja dan ratu saat berduaan. Si pendeta pun bertanya siapa yang akan dihukum, dan jawabannya adalah si pendeta itu sendiri. Dengan bukti luka dari pisau yang malam itu raja gunakan. Bisa saja sekarang juga Ratansing menghabisinya, akan tetapi itu berlawanan dengan prinsip kerajaan. Dia masih menganggap Ragab sebagai guru spiritual, lalu Ratansing pun akan memenjarakannya. Akan tetapi muncul Padmati di balik tirai. Dia mengatakan ketika orang beriman melakukan dosa seperti si pendeta, maka hukuman yang pantas untuknya adalah diusir dari negeri ini. Dan mendengar sang ratu, Ratansing pun setuju. Tetapi pengusiran itu justru menjadi awal dari bencana. Karena dendam di hati sang pendeta akan membawa nama Padmati sampai ke telinga orang yang salah, yaitu Alauddin. चंदन समझकर माथे पर लगाया पर आप तो चंदन से लिपटा सांप। क्षमा करे रावल साहब, पर हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा। करने से पहले अपने गुरु के पांव। Di sisi lain, Jalaluddin kini sudah menguasai Delhi. Begitu juga Alauddin yang membawa harta rampasan yang melimpah setelah meraih kemenangan besar dari bangsa Mongol. Jalaluddin pun menyusul karena keponakannya itu tidak segera kembali ke Delhi. Bahkan Sultan tidak mengizinkan Alauddin memakai perhiasan dari rampasan satupun jika tidak diizinkan. Tetapi Alauddin diminta tidak perlu berkecil hati, karena dia punya hadiah lain yang sangat berharga dibeli khusus untuknya, yaitu seorang budak yang dikenali cik-selicik serigala dan selincah cetah. Sebisa mungkin dia akan melayani Alauddin dan menuruti segala perintah. Dia bernama Malik Kafur dan Alauddin bisa menguji kesetiaannya. नाम क्या है? मलिक कफूर हुजूर है तो जान भी दे सकता हूँ। दोनों की जान ले लो। इन दोनों अरे भाई ये दोनों मेरे Mendengar itu, Alauddin memerintah untuk menghabisi orang-orang ini. Jelas Sultan pun hanya tertawa karena mana mungkin itu terjadi. Namun tidak lama Malik benar-benar membuktikan kesetiaannya. Dia pun menghabisi dua pengawal dan juga Alauddin yang menghabisi pamannya sendiri. Dan dengan hadirnya Malik, Alauddin punya senjata baru untuk memenuhi hasrat dan ambisinya yang tak terpuaskan. Dengan cara liciknya sekarang dia menjadi sultan yang baru di Delhi. Sedangkan Mehrunisa putri Sultan Jalaluddin dan istri Alauddin terjebak dalam dilema yang memilukan. Dia tidak berdaya melihat suaminya yang dulu dikenalnya berubah menjadi penguasa kejam yang menghabisi ayahnya sendiri. Kehilangan sang ayah membuat hatinya hancur, apalagi menyaksikan Alauddin memperlakukan istri sesuka hati tanpa rasa hormat. Namun Mehrunisa memilih untuk tetap diam dan menahan diri, berusaha menjaga kehormatan keluarganya di tengah kekacauan yang semakin dalam. Kesetiaannya bukan tanpa luka. Setiap hari adalah perjuangan batin yang berat bagi dirinya. सुल्तान की अजमत कायम रहे। कभी तुम्हारे अब्बू जान के सर, कभी हमारे। Bersamaan Alauddin mendengar suara suling merdu yang mengalun di kejauhan. Dan siapapun yang memainkannya, dia memerintah Malik untuk membawanya ke sini. Lalu di keesokan harinya, ternyata yang memainkan suling semalam adalah si pendeta Ragab Cetan. Alauddin berkata siapapun dia dan asalnya dari mana. Mulai detik ini Ragab diterima sebagai bagian di kerajaannya. Setelah diusir dari istana Citor karena pengkhianatannya,
Ragab Cetan membawa dendam yang membara dalam hatinya. Dia meramal Alauddin akan menguasai seluruh India jika ada seseorang yang ikut bersamanya. Seseorang itu adalah ilusi ciptaan Tuhan, wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kilauannya terpancar jauh, dan dia adalah intisari kehidupan. Serta sekali melihat kecantikannya, dia pun menjamin Sultan tidak akan bisa menghapus dari ingatannya. Dia akan mengubah takdir, menjadikan seluruh India miliknya, dan kekuasaan Alauddin akan abadi jika bersamanya. Dengan kata-kata manis dan penuh tipu daya, Ragab memuji kecantikan Ratu Padmati, menanamkan rasa ingin tahu dan obsesi di benak Alauddin. परछाई भी देख लो तो पाने को जी चाहे लेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं उसके सिवा चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। Hingga dia pun mengirimkan pesan kepada Ratan Singh. Dalam surat itu Alauddin mengundangnya untuk hadir di Kesultanan Delhi. Dia pun akan menyambutnya dengan ramah, sama seperti raja-raja lainnya, serta akan aman di bawah perlindungan kesultanan. Namun Ratan Singh menolak undangan itu, karena tanpa perlindungan, kerajaan Chittor lebih kuat dan bisa melindungi diri sendiri. Kabar itu pun Malik sampaikan, sehingga Alauddin memutuskan untuk berperang. Namun Mehrunisa mengingatkan suaminya supaya dia mengingat Tuhan, dan untuk apa berperang demi istri orang. तोड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकराया। पद्मावती किसी की तो उठाओ फौज और कर दो ऐलान जंग। सिकंदर सानी अब एक औरत के लिए एक जंग। Lalu bisa kita lihat benteng Chittor berdiri begitu kokoh, sementara Alauddin tidak gentar datang bersama pasukannya. Melihat ini Ratan Singh tidak tinggal diam. Dia memerintah ajudan setianya Gora untuk memperingati pihak musuh dengan melesatkan ribuan panah yang membuat Alauddin berhenti. Ragab Cetan memperingati juga karena tidak mudah untuk menembus benteng pertahanan Chittor. Perjuangan mereka pun akan sia-sia saja. Tetapi Alauddin bersikeras ingin menguji sejauh mana kekuatan Chittor dengan mengirim sedikit pasukan. Lalu benar saja, para tentara malah terperosok terkena jebakan. Setelah ini bukannya berhenti, Alauddin malah membawa pasukan lebih banyak lagi. Diduga mereka adalah ribuan warga Delhi yang dipaksa ikut berperang. Alauddin punya ambisi kuat dan ingin mengukir sejarah di sini. Tetapi masalahnya para tentara sudah kelelahan, namun perang masih berlanjut. Dan 2 bulan sudah mereka berada di sini tapi belum juga bisa menembus benteng Chittor. Namun bagi Alauddin itu tidak masalah. Yang penting sekarang dia sudah dekat dengan Padmapati. Di sisi lain Gora Singh mendapatkan kabar jika raja-raja lain menolak membantu Chittor. Diduga Alauddin sudah menghasut mereka. Dan apa boleh buat, Ratan Singh memutuskan untuk menyatakan perang kepada Alauddin. Malam harinya dia sendiri yang menyerang dengan panah berapi, disusul ribuan panah lain yang membakar tenda-tenda dan juga Alauddin yang terbangun dari tidurnya. Tetapi dia tetap tenang dan lanjut tidur seperti sudah mengetahui rencana mereka. Hingga di keesokan harinya kemah-kemah para tentara rusak, sedangkan Alauddin enak-enak makan dengan santainya. Salah satu panglima perang datang, menyampaikan kalau kemah-kemah sudah terbakar, persediaan makanan pun sudah habis, dan jika diizinkan, si panglima meminta Alauddin menemui warganya sekali saja. Alauddin lalu menemui warganya yang sudah 6 bulan berada di sini. Di situ dia memotivasi mereka agar tidak menyerah. Jika ada yang mau pergi silahkan saja. Namun tidak ada satu orang pun yang mau pergi, sehingga dia menganggap warga telah menyerah dan menjatuhkan bendera kebangsaan yang membuat semangat warga kembali bangkit. Padahal itu hanyalah strategi licik agar warganya bertahan di sini. Sementara itu di benteng istana, rakyat Ratan Singh sedang merayakan festival Holi. Tetapi Gora menyampaikan kalau persediaan makanan mereka sudah habis akibat rantai makanan yang diputus Alauddin dengan menutup aliran dari desa-desa. Namun Ratan Singh tetap tenang. Sebagai raja bijaksana dia meminta merahasiakan hal ini dan jangan sampai rakyatnya tahu supaya tidak terjadi kegaduhan. Dan Ratan Singh tahu Alauddin juga akan menderita.
Karena di musim panas seperti ini akan membuat Alauddin dipaksa mundur karena kelaparan, dan Gora pun diminta untuk bersabar. Lalu benar saja dugaannya, Alauddin tidak tahan lagi. Dia memerintah Malik untuk memberi pesan perdamaian dan persahabatan kepada kerajaan Chittor. Namun sebelum dia pergi, dia meminta izin agar dirinya merasakan keramahan dari Ratan Singh. Mendengar itu, Ratan Singh pun setuju untuk menemuinya. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu Sultan Alauddin diminta datang sendiri tanpa senjata, dan kedua semua rakyat dari Delhi diminta untuk kembali. Lalu bagaimana kalau Alauddin menerima semua syarat itu? Padmapati merasa ini adalah konspirasi. 6 bulan berada di sini jauh-jauh dari Delhi lalu minta damai. Pastinya Alauddin punya niatan tertentu. Dan tidak lama Gora memberitahu jika Alauddin menerima kedua syarat itu. Hingga waktunya tiba, Alauddin datang sendirian menuju istana. Saking semangatnya dia sampai salah mengira Gora adalah Raja Chittor. Yang hal itu membuat dia malu sekaligus kesal sendiri. रतन सिंह क्षमा करें, वाड़ के सेनापति गोरा सिंह। Sesuai syarat, Alauddin tidak bersenjata, hingga dia pun menghadiahkan pedangnya sendiri kepada Ratan Singh. Dia pun disambut dengan baik, seperti makan bersama dan juga bermain catur. Lalu sebelum kembali, Alauddin meminta raja untuk memperkenalkan keluarganya. Dan raja pun menjawab jika semua orang di istana ini adalah keluarga. Tetapi yang dimaksud Alauddin adalah kebanggaan Chittor, yaitu Ratu Padmapati. रानी पद्मावती। Mendengar itu para pengawal bersiaga. Dan jelas Ratan Singh pun marah. Dia memperlakukan tamu dengan istimewa, tapi Alauddin bersikap memalukan. Bisa saja dia menghabisinya sekarang juga. Namun dalam prinsip kerajaan, dia tidak bisa menghabisi lawannya yang tak bersenjata. Hingga Padmapati menyadari kalau alasan Delhi dan Chittor berperang adalah karena dirinya. Dia juga menyalahkan suaminya, padahal ada kesempatan untuk menghabisi Alauddin yang akan merubah sejarah. Namun sebagai raja, dia tidak akan merubah prinsip menghabisi musuh yang tak bersenjata di istana sekalipun itu seorang iblis. Biar tidak penasaran, Ratan Singh memperlihatkan sosok Padmapati kepada Alauddin, namun sebatas bayangan dalam cermin. Dan setelah itu tirai pun kembali ditutup. Dan sebelum kembali ke Delhi, Alauddin juga minta izin agar menunjukkan keramahannya sebagai balas budi. Hingga bertemulah Ratan Singh dan Alauddin di luar benteng istana. Tetapi itu adalah strategi licik Alauddin. Ratan Singh terperangkap olehnya, hingga sang raja pun akan diculik dan dipenjarakan. Dengan tenang raja berkata kalau dia boleh saja mengambil permata tetapi tidak dengan kilauannya. Boleh saja menginginkan kerajaan Chittor tapi tidak dengan kehormatannya. Namun Ratan Singh belum tahu jika di balik semua ini ada si pendeta juga yang membantu Alauddin. अन्नदाता हुकुम। Dirasa ada yang tidak beres, Gora segera menyusul tapi kemah sudah dalam keadaan kosong. Lalu muncullah si pengkhianat yang mengatakan jika ingin raja selamat, maka Ratu Padmapati harus datang menyusulnya ke Delhi. Sementara itu Ratu Nagmati, yaitu istri pertama Raja Ratan Singh, memanggil semua wanita di istana. Dia sedang bersedih karena Chittor sekarang berada dalam ancaman, dan dia juga menyalahkan kecantikan Padmapati sebagai penyebabnya. Dia pun menuntut pertanggungjawaban dengan menyuruh Padmapati segera pergi ke Delhi. Namun seorang ibu muncul dan berkata kalau sesama wanita tidak akan pernah menyerahkan martabatnya. Dan jika sampai itu terjadi, maka semua wanita di sini lebih baik melompat ke dalam kobaran api. Dan dia pun tidak akan membiarkan Ratu Padmapati keluar dari benteng ini. Tetapi sebagai ratu yang tangguh, Padmapati tidak takut sama sekali. Dia memperingati juga Nagmati kalau seorang dewi pun harus keluar istana untuk menghabisi para setan. Sedangkan dia adalah wanita biasa.
tapi dia akan pergi karena ratu di istana ini sama kuatnya dengan seorang raja. सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। आप किस रूप का है? हम वहां जाएंगे। ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। Di sisi lain Alauddin menerima pesan dan dibacakan oleh si pendeta. Dalam pesan itu Ratu Padmapati bersedia untuk datang, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, dia akan datang bersama 800 wanita dan Alauddin setuju. Kedua, mereka akan menetap di ruangan khusus wanita dan tidak ada satupun pria ada di sana. Dan Alauddin pun setuju. Ketiga, sebelum bertemu Sultan Alauddin, Ratu meminta bertemu terlebih dahulu dengan Raja Ratan Singh. Dan Alauddin pun setuju kembali. Lalu terakhir, sambil tertawa si pendeta membacakan pesan jika Ratu Padmapati tidak akan pergi kalau pendeta ragap setan belum dihabisi. Dengan tertawaannya menurutnya itu tidak mungkin. Akan tetapi kita pun tahu ambisi Alauddin dan kelicikannya tidak akan berubah. Bagi Alauddin semua pengorbanan bahkan nyawa orang yang membantunya tidak ada artinya, asalkan dia bisa bertatap muka dengan Padmapati. और आखिरी शर्त, तौर नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है करने जा रहे हैं। Dan Gora mengabari jika Alauddin menerima semua persyaratannya dengan membawakan hadiah yaitu kelapa si pendeta. Lalu segeralah mereka berangkat ke Delhi. Sementara itu Ratu Dagmati hanya berdiam diri tidak melakukan apapun. Lalu di lain tempat dia adalah Itat Khan, keponakan Jalaluddin yang lain. Dia dianggap seorang pengecut dan jelas dia sakit hati mendengarnya lalu merencanakan balas dendam. Malam harinya di istana Alauddin berpesta sebelum menyambut kedatangan Padmapati. Akan tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Esok harinya Itat Khan menjenguk Sultan. Dan atas kehendak Tuhan, Sultan Alauddin masih bisa bernapas padahal sudah terkena panah beracun. Di tengah ketidakberdayaannya, Itat Khan terang-terangan berkata, jika Alauddin pernah menghabisi pamannya Jalaluddin demi tahta, dan sekarang kini gilirannya yang akan menjadi sultan yang baru. Akan tetapi Alauddin tersadar, lalu menghabisinya saat itu juga. Dan dia pun berkata, jika menjadi seorang sultan dibutuhkan ambisi yang kuat, dan keinginan yang kuat juga. Lalu tidak lama Malik mengabari jika rombongan Padmapati sudah sampai perbatasan dan akan sampai ke sini besok. Sayangnya kondisi Alauddin belum pulih, sehingga dia tidak bisa menyambutnya sendirian. Dan sebagai istri yang baik, Mehrunisa sendirilah yang akan menyambutnya. Singkat cerita, di subuh hari rombongan dari Citor telah tiba. Mehrunisa lalu menyambut dan kagum atas mukjizat Tuhan ketika melihat Ratu Padmapati yang begitu cantik. Pantas saja malaikat pun bisa mengubah hati Sultan suaminya. Dan sesuai kesepakatan, Padmapati ingin menemui raja terlebih dahulu. Sehingga dia pun diantar ke penjara bawah tanah lalu menemui sang raja. Sementara itu para tentara Delhi sedang melaksanakan sholat subuh. Mehrunisa kemudian memerintah pengawal untuk memberitahu Sultan kalau dia sebentar lagi akan membawakan Padmapati padanya. Padahal dia justru membebaskan Ratan Singh agar segera melarikan diri sebelum para tentara selesai sholat subuh. Dan alasan Mehrunisa menolong mereka adalah demi diri sendiri dan menyelamatkan suaminya dari perbuatan dosa, meski sekarang nyawanya sendiri dalam bahaya. Dan sebagai seorang raja masih dengan prinsipnya, dia tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum menemui Alauddin. Jelas Alauddin kaget, bagaimana bisa dia keluar dari penjara. Melihat ini Alauddin memberi kesempatan supaya Ratan Singh menghabisi dirinya sekarang juga. Jika tidak, Ratan Singh akan menyesal membiarkannya tetap hidup. Tapi sayangnya raja tidak selicik Alauddin. Dia tidak menyerang orang yang lemah dan kesakitan. Malah dia akan menunggunya di medan perang dan akan menggantungkan pedang di lehernya. Kemudian Mehrunisa membawa mereka ke terowongan rahasia. Sedangkan Gora Singh memilih tetap di sini untuk menghentikan tentara yang ingin mengikuti raja. Gora Singh ji, chaliye. जय एकलिंग जी की। Lalu setelah itu para penjaga istana sadar jika mereka telah ditipu. Karena para wanita itu ternyata adalah laki-laki yang sudah berada di dalam istana. Hingga peperangan pun akhirnya pecah. Gora Singh adalah sosok pengawal raja yang paling setia. Sampai-sampai dia tidak membiarkan satupun pasukan Alauddin keluar dari istana.
Tapi pada akhirnya dia harus gugur saat itu juga. Padmapati dan Raja Ratansing pun kembali ke kerajaan Chitor, disambut oleh pasukan dan semua rakyat istana. Sementara itu Nagmati yang seharusnya menyambut memilih menyendiri karena merasa malu. Raja lalu menyampaikan pesan, selama kerajaan Chitor masih ada, mereka harus mengenang pahlawan Komandan Gorasing yang berkorban untuk kerajaan, hingga mereka semua pun memberi penghormatan terakhir untuknya. Setelah peperangan itu, Meherunisa pun dipanggil karena telah berkhianat kepada suaminya sendiri. Sebelum amarah datang menguburnya hidup-hidup, Alauddin memerintah Malik untuk memenjarakannya. Dan sebelum pergi, Meherunisa juga menyampaikan doa semoga semua impian Alauddin terwujud. Akan tetapi untuk mimpi mendapatkan Padmapati tidak akan pernah menjadi kenyataan. Singkat cerita, rombongan dari Delhi berangkat menuju Chitor, dan bisa kita lihat Alauddin telah pulih seutuhnya. Kali ini mereka datang dengan jumlah tentara yang jauh lebih banyak lagi. Mereka pun mengirim pesan agar Padmapati menemui sang sultan. Tetapi Padmapati langsung membakar pesan itu yang berarti dia tidak takut dengan semua ancaman. Sementara Alauddin tidak sabar menunggu balasan pesan dan tak tahan melihat Padmapati keluar dari gerbang. Serta dia juga ingin menjadi orang pertama yang menyambutnya. Padmapati dan Ratansing adalah raja dan ratu yang tangguh. Mereka pun tidak akan mundur satu langkah pun. Dan seandainya perang terjadi lalu raja tidak kembali, Padmapati minta izin kepada suaminya untuk melakukan jauhar, yaitu mengorbankan diri sendiri daripada harus tunduk kepada Alauddin. Dan raja pun setuju dengan permintaan istrinya itu. Hingga Ratu Padmapati berdiri di hadapan Raja Ratansing dengan wajah tegas. Dia meminta izin untuk memimpin langkah penting demi keselamatan kerajaan. Dengan selembar kain putih, raja mencelupkan tangannya ke tinta merah, lalu menekankan telapak tangannya di atas kain itu. Cap tangan raja di kain adalah simbol restu, kehormatan, dan mandat resmi. Dengan itu Padmapati kini memegang kuasa penuh untuk bertindak atas nama kerajaan, sekaligus mengemban tanggung jawab besar yang tidak bisa dia hindari. Dari siang hari ke malam hingga kembali pagi, Alauddin menunggu namun Padmapati tidak kunjung datang. Yang itu berarti perang telah dimulai. Para penjaga heran senjata apa yang mereka gunakan karena dia baru pertama melihatnya. Dan setelah kain dibuka, terdapat bola besar dengan taburan minyak lalu dibakar dan melesatlah bola itu yang menggetarkan seisi istana. Ini adalah strategi Alauddin dengan menghancurkan benteng istana, dan tidak akan ada pilihan selain mereka harus menghadapi medan perang. Hingga keduanya pun bertemu satu lawan satu, dan Ratansing langsung menyerang lebih dulu. Pertempuran terjadi begitu sengit, keduanya sama-sama kuat. Namun Ratansing lebih lihai memainkan pedang, hingga Sultan Alauddin dibuat tidak berdaya. Melihat itu Malik yang setia tidak terima sultannya dilukai, sehingga dengan liciknya mereka menyerang dari belakang. Mereka pun tidak peduli dengan aturan perang. Kemudian Padmapati mengumpulkan seluruh wanita istana agar bersiap seandainya mereka kalah dalam berperang. Sebagai perempuan mereka tidak boleh kehilangan martabat. Buktikanlah jika hanya kematian yang dapat memisahkan cinta mereka. Bahkan musuh yang berhasrat menginginkan tubuh mereka tidak bisa menyentuh para wanita sekalipun bayangannya. Suara pedang dan pengorbanan mereka akan mengaung melintasi zaman. Penderitaan mereka akan jadi saksi sejarah. Meskipun tubuh sudah menjadi abu, tapi kebanggaan dan kehormatan akan tetap abadi. Dan itu akan menjadi kekalahan terbesar bagi Alauddin. Hingga kabar itu pun tiba jika Raja Ratansing kini telah tiada. Gerbang benteng segera ditutup. Sementara peperangan masih berlanjut dan Alauddin segera menuju istana untuk menemui Padmapati. Tetapi saat berhasil menembus gerbang, Alauddin dicegah oleh para perempuan istana, sehingga dia pun tidak diberi kesempatan sama sekali untuk melihat kecantikan Padmapati. Dengan kain yang dia
genggam, perlahan Padmapati melangkah ke dalam api suci, diikuti perlahan oleh semua perempuan lain. Mimpinya hancur seketika. Padmapati memilih kematian terhormat daripada menjadi miliknya. Alauddin pun hanya bisa berdiri di ambang pintu, mendengar teriakan perang bercampur lantunan doa terakhir dari para wanita Rajput. Sementara api pun mengubur semua obsesi selamanya. Hingga berabad-abad kemudian kisah pengorbanan Padmapati menggema di hati India. Hingga hari ini pun dia dipuja-puja sebagai Dewi Ratu pembasmi kejahatan, lalu film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa kehormatan dan prinsip jauh lebih berharga daripada nyawa, seperti yang ditunjukkan oleh Ratu Padmapati dan para wanita Chittor. Ambisi dan keserakahan yang berlebihan, sebagaimana ditunjukkan Alauddin, pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Kesetiaan dan keberanian, seperti yang diperlihatkan Ratan Singh dan rakyatnya, menjadi warisan yang abadi. Sementara itu pengkhianatan sebagaimana dilakukan Raghav Chetan hanya akan membawa malapetaka bagi banyak pihak, termasuk dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya doakan semua pengikut Silokadiri selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam menjalani hari. Sekian alur cerita film kali ini, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.